Nah, ini dia nih, tips rahasia dari para HR. Diam-diam ya. Annyeong Cinggudal. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang baru join di channel aku, halo, aku Lady, salam kenal. Before we start, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kalian gak ketinggalan nih video-video bermanfaat lainnya. Nah, seperti yang ada di thumbnail video, yes, kita akan bahas tips and tricks untuk melamar kerja atau magang. Nah, siapa nih yang udah nunggu-nunggu? Karena beberapa waktu yang lalu banyak juga nih yang nanyain ke aku di DM. So, let's get started. So this is based on explanation from HR team in my office. Jadi kantor aku beberapa waktu yang lalu itu bikin live sharing session di Instagram. Nah, kebetulan di dalam live sharing session itu ada HR dan juga user. Nah, aku tonton tuh sampai habis dan aku rangkum spesial untuk kalian semua nih yang mau tahu tips and tricksnya. Langsung aja yang pertama yaitu CV atau curriculum vitae atau juga resume. Nah, kalian harus bikin CV ini semenarik mungkin dan juga singkat, padat, dan jelas. Kenapa? Karena kalau bertele-tele, HR itu nggak mungkin bacain seluruh CV-nya karena banyak banget ya pelamar yang masuk. Contohnya misalnya dalam satu perusahaan itu pasti ada ratusan pelamar bahkan ribuan pelamar. Sedangkan waktu yang ditentukan dari atasan untuk cari kandidat itu kan singkat ya. Jadi mereka tuh pasti yang cepet aja ngambil inti-intinya aja dari CV kamu. Nah, nanti akan aku bahas di video selanjutnya ya untuk kelengkapan dari CV seperti apa sih cara bikinnya dan lain sebagainya. Nah, beberapa waktu yang lalu juga banyak nih yang nanya sama aku, Kak, CV itu sebaiknya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya? Sebaiknya gimana nih, Kak? Nah, kalau based on my experience, kebetulan dari magang sampai aku keterima kerja, itu aku selalu menggunakan bahasa Inggris. Nah, apa sih alasan aku menggunakan bahasa Inggris? Pertama, kita itu harus membuat atau create first impression yang baik sama HR. Karena HR itu kan kita nggak kenal ya sebelumnya, dan HR juga nggak tahu nih kita ini sebenarnya siapa, terus kemampuan kita tuh apa, itu kan HR nggak tahu. Nah, dengan menggunakan bahasa Inggris, kita bisa memberitahu HR atau user bahwa kita mempunyai satu skill ini, yaitu bahasa Inggris. Dan yang kedua, dengan menggunakan bahasa Inggris diharapkan exposure kita tuh jadi lebih tinggi gitu. Terus kalau misalnya aku mau pakai bahasa Indonesia, emangnya CV-nya jadi nggak bagus ya, Kak? Emang nggak boleh pakai bahasa Indonesia? Bukannya nggak boleh teman-teman, tapi saran aku sih lebih baik pakai bahasa Inggris. Tapi kalau kamu enjoy-nya pakai bahasa Indonesia juga no problem, karena yang dilihat balik lagi itu adalah skill kamu selama kuliah gitu. Oke, lengkapnya untuk CV akan aku bikin di next video ya. Nah, untuk tips yang kedua, please ensure your document well prepared ya teman-teman. Jangan sampai kita bikin dokumennya itu berantakan atau sembarangan, karena dapat dipastikan hasil akhirnya pun juga bisa sembarangan dan berantakan teman-teman. Gak mau kan? Nah, tipsnya yaitu kita bisa catat dulu nih dari A sampai Z, dokumen apa aja sih yang diperlukan. Misalnya yang pertama surat lamaran, udah dibuat belum? Dibuatnya udah benar belum? Typonya gimana? Terus yang kedua, KTP udah difotokopi belum, udah di-scan belum, seperti KK, kartu keluarga, terus juga ijazah, transkrip nilai, pokoknya apapun dokumen yang dibutuhkan itu harus di-list supaya nggak ketinggalan dan nggak salah ya teman-teman, karena ini penting juga, satu ketinggalan nanti bisa berantakan gitu ke belakangnya. Dan yang terpenting untuk dokumen itu kalau kita ngelamarnya by email nih, biasanya attachment-nya itu ketinggalan, jadi langsung body emailnya attachment-nya nggak ada, jadi kurang profesional nantinya dinilai sama HR-nya. So, pokoknya dipastikan sebelum kirim email itu sebaiknya ditulis apa sih yang mau dikirim ke email, attachment-nya apa aja, terus juga body emailnya seperti apa, itu dirancang dulu, di-create dulu, baru kita salin ke email kita sebelum kita submit atau kita kirim gitu. Tips yang ketiga yaitu IPK, Indeks Prestasi Kumulatif. Sebenarnya di zaman sekarang ini menurut aku IPK itu penting gak penting sih, but again balik lagi ke requirements setiap perusahaan. Jadi kalian harus baca dulu tuh requirements-nya. Seperti perusahaan aku, waktu aku ngelamar itu ada requirements minimal IPK-nya 3,3. Tapi ada juga perusahaan lain yang tidak menetapkan threshold dari si IPK ini. Jadi semuanya balik lagi ke requirements setiap perusahaan ya teman-teman. Tips selanjutnya, nah ini dia tips rahasia dari HR kantor aku. Diam-diam ya. Nah, tipsnya tentang apa sih Kak? Tipsnya itu mengenai body email. Yap, body email. Nah,
Siapa di sini kalau ngelamar kerjaan lewat email atau ngelamar magang itu masih ngosongin body emailnya atau cuma nulis dapat lowongannya dari mana dan mau ngelamar apa? It's totally wrong ya teman-teman. Terus body email yang baik dan benar seperti apa kak? Nah, body emailnya itu ternyata kita harus menulis mini cover letter di dalam body email tersebut. Bukan berarti seluruh cover letter yang kita buat itu kita kopas langsung ke body email. No. Jadi mini cover letter itu yang pertama yaitu nama. Kita harus menulis nama kita, umur, jurusan kita tuh apa, dan universitas asal kita, dan juga IPK, terus kita mau ngelamar apa, terus kamu punya skill apa sih selama kuliah di kampus, terus kamu juga punya pengalaman apa aja nih selama kuliah. Nah, itu bisa kamu rangkum di dalam body email, karena katanya HR itu hanya melihat dari body email. But again, balik lagi aku nggak tahu apakah seluruh HR menggunakan teknik ini. Yang jelas teknik ini digunakan oleh salah satu HR di Big Four. Nah, kembali lagi kepada body email. Jadi jangan lupa untuk mencantumkan yang tadi udah aku sebutin, dan juga dokumennya itu jangan lupa untuk di archive atau di zip ya teman-teman. Jangan di upload satu-satu, itu akan jadi banyak banget. Tapi kalau misalnya kamu zip, itu akan membantu HR-nya akan nge-compile dokumen kamu gitu. Selanjutnya, tipsnya yaitu do your research. Kita harus research sebanyak-banyaknya terkait perusahaan yang mau kita lamar. Dari mana kak? Tenang, banyak kok source-nya. Kita bisa research through LinkedIn, Glassdoor, dan juga website atau sosmed dari perusahaan. Atau bahkan kalau kamu punya teman atau cutting yang pernah kerja di sana juga bisa loh ditanyain. Jadi banyak banget ya source-nya untuk kita bertanya tentang culture, ataupun gaji mungkin, atau apapun yang mau kamu ketahui terkait dengan perusahaan tersebut. Yang pastinya kamu harus tahu ya industri dari perusahaan tersebut. Nanti pas di interview kalau nggak tahu ini perusahaannya bergerak di bidang apa, nggak tahu bu. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Nah, khususnya untuk mahasiswa yang mau magang, please make sure what is your purpose of internship. Karena apa? Karena nantinya kamu takutnya kecewa gitu. Misalnya kalau kamu money oriented untuk magang, itu kamu harus pastikan masuk ke perusahaan yang memang menggaji kamu dengan gaji senilai yang kamu mau gitu. Jangan sampai kalau misalnya kamu daftar nih di pemerintahan, misalnya seperti kantor staf presiden, setahu aku tuh nggak dibayar. Nah, nanti kalau misalnya kamu apply ke sana dan diterima, terus nggak ada gajinya, terus kamu kecewa gitu. Jangan sampai. Nah, ini aku kasih tahu aja di awal, so pastikan apa tujuan kamu. Tapi kalau misalnya kamu cuma mau nyari pengalaman, aku saranin cari di tempat yang exposure-nya tinggi gitu, supaya nanti CV kamu berkilau. Kenapa? Karena orang juga ngelihat, wah ini anak udah magang di perusahaan A nih, wah anak ini udah magang nih di perusahaan B. Jadi nanti pas kamu kerja, kemungkinan HR pun juga tertarik gitu melihat CV kamu. Jadi semuanya balik lagi ke purpose masing-masing ya teman-teman. And the last but not least, di mana sih kak kita bisa tahu info-info lowongan pekerjaan atau magang? Nah, ini dia nih yang mau aku kasih tahu juga. Jadi kita bisa tahu info-info ini sekarang udah banyak banget source-nya, mulai dari job portal seperti Jobstreet, Indeed, Glints, dan lain sebagainya. Terus juga dari website tiap perusahaan, sosmed tiap perusahaan, dan juga sosmed untuk job portal. Jadi sekarang banyak banget, kalian bisa lihat di Instagram itu ada orang yang membuat account khusus untuk lowongan-lowongan pekerjaan, baik magang maupun bekerja sebagai karyawan gitu. Dan untuk kalian yang memang lagi nyari kerjaan atau magang, kalian bisa lihat di LinkedIn. Jadi untuk kalian yang belum punya LinkedIn, buruan bikin LinkedIn dan connect dengan orang-orang. Jadi sebenarnya udah banyak banget source-nya di zaman sekarang ini. Tinggal kitanya mau apa enggak untuk mencari. Apalagi seperti YouTube, udah banyak banget channel-channel yang mau berbagi informasi secara free. Tinggal kaliannya aja yang mau cari atau enggak. Jadi zaman sekarang ini jangan mau disuapin ya teman-teman, tapi kita sendiri yang inisiatif untuk mencari informasi tersebut. Dan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Kalau dalam Islam, jangan lupa tips dari aku, based on my experience juga, ini kalian harus puasa Senin Kamis, terus juga kalian bisa sholat tahajud, sholat hajat, jangan ditinggalin, jangan putus, terus sholat wajib juga, dan minta restu kedua orang tua atau keluarga kalian gitu. Itu ampuh banget sih menurut aku. Pokoknya bagi kalian yang sedang mencari pekerjaan, aku doain semoga cepat mendapat pekerjaan ya teman-teman, amin. Dan jangan lupa untuk ikutin tips dari awal tadi sampai yang terakhir itu doa.
Semangat teman-teman, semoga semuanya cepet dapat kerjaan yang lagi nyari, amin. So segitu dulu tips and tricks dari aku, semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Bantu subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis, supaya aku lebih semangat lagi nih buat ngasih-ngasih informasi untuk kalian semua. So segitu dulu, annyeong 친구들, bye everyone.